nama saya Naya Rahmatika dengan NIM 212211038, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kabel strike dan kabel cross, serta komponen-komponen serta kabel-kabel yang ada pada kabel strike dan cross. Jadi di sini kabel strike itu yang pertama ada warna putih orange. Kabel putih orange ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kedua yaitu kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Setelah itu kabel strike yang ketiga yaitu putih hijau. Kabel putih hijau ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Setelah itu kabel biru yaitu berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, dan kabel hijau yaitu sebagai penghantar paket data. Setelah itu putih coklat. Kabel putih coklat ini berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC, dan kabel terakhir yaitu kabel coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Jadi di sini kegunaan dari kabel strike yaitu dia yang pertama itu menghubungkan perangkat komputer ke port hub. Kegunaan yang kedua dari kabel strike ini, yang kedua itu menghubungkan komputer ke port LAN. Yang ketiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modem. Jadi di sini itu kegunaan kabel strike. Sedangkan kabel cross yaitu terdiri dari beberapa kabel. Kabel yang pertama yaitu putih hijau. Kabel putih hijau ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel kedua yaitu hijau. Kabel putih kabel ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Habis itu kabel putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, dan orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel putih coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC, dan kabel terakhir yaitu kabel berwarna coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Untuk kegunaan dari kabel cross